Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Rinike Barbara Paragaye dengan NIM 20.2002 1014.063. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum laut internasional. Pentingnya pengaturan hukum laut internasional. Yang pertama, 70% permukaan bumi merupakan laut. Yang kedua, laut merupakan jalan raya yang menghubungkan satu negara dengan negara lain. Yang ketiga, kekayaan hewani dan kekayaan mineral yang terkandung di dasar laut. Yang keempat, terjadinya tindak pidana di atas wilayah laut. Yang pertama, pengaturan hukum laut internasional. Konvensi-konvensi tahun 1958 terdiri dari 1. Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone atau Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan. Yang kedua, Convention on the High Seas atau Konvensi mengenal Laut Lepas. Yang ketiga, Convention on the Fishing and Conversion on the Living Resources of High Seas atau Konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas. Yang keempat, Konvensi on the Continental Shelf atau Konvensi mengenai landasan kontinen. Konvensi tahun 1982 mengenai Konvensi Hukum Laut. Yang kedua, laut lepas. Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Hakikatnya, laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan damai dan tidak ada satu negara pun yang berwenang menerapkan kedaulatan di atas wilayah laut lepas. Prinsipnya, setiap negara memiliki kebebasan di laut lepas yang mencangkup 1. Kebebasan berlayar, 2. Kebebasan penerbangan, ketiga, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, yang ketiga, kebebasan untuk membangun pulau buatan berdasarkan hukum internasional. Keempat, kebebasan untuk menangkap ikan berdasarkan hukum internasional. Kelima, kebebasan untuk melakukan riset ilmiah berdasarkan hukum internasional. Yang ketiga, natur yuridik laut lepas. Res nullus bahwa laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memilikinya. Res communis bahwa laut lepas adalah milik bersama, karena itu negara-negara bebas menggunakannya. Sebagai bagian dari dominan publik internasional, sifat kegunaan laut dapat digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional. Yang keempat, pembagian wilayah laut atau laut wilayah. Pertama, laut wilayah adalah bagian yang paling dekat dengan pantai yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan negara pantai. Yang kedua, lebar laut wilayah atau teritorial diukur sepanjang 12 mil dari garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut. Ketiga, prinsipnya kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara di atas laut wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya. Yang kelima, natur yuridik atau laut wilayah. Doktrin hak milik laut merupakan bagian integral dari wilayah negara. Negara pantai memiliki kekuasaan penuh atau dominium penuh yang dapat berakibat dapat ditutup dan dibukanya laut wilayah atas kehendak negara, dapat melarang masuknya kapal-kapal asing dan monopoli negara untuk pelayaran dan penangkapan ikan. Doktrin hal kedaulatan negara pantai tidak mempunyai dominium tetapi hanya merupakan imperium. Praktek internasional berorientasi pada doktrin ini. Yang keenam, wewenang negara pantai mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam laut wilayahnya untuk mencegah lintas yang tidak damai,
mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun. Hak untuk menangkap ikan, hak untuk mendirikan zona pertahanan, hak pengejaran seketika, hot pursuit. Yang ketujuh, zona tambahan merupakan zona transisi antara laut lepas dan laut wilayah. Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih dari 24 mil laut air garis pangkal di mana lebar laut wilayah diukur. Yang ketujuh, zona ekonomi eksklusif, lebarnya 200 mil dari garis pangkal, lebar laut teritorial 12 mil, maka sebenarnya lebar ZEE 188 mil. Hak-hak berdaulat atas negara pantai untuk memperluas eksplorasi, eksploitasi, konferensi, dan pengelolaan SD hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Kedelapan, landas kontinen. Pertama, lebar landas kontinen akan membentang sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. Yang kedua, prinsipnya kewenangan negara pantai pada zona ini sebagaimana pada ZEE. Yang kesembilan, sengketa hukum laut, prinsipnya jika pihak lain setuju untuk membiarkan sengketa itu tidak terselesaikan, maka konvensi tidak memiliki daya ikat untuk diselesaikannya sengketa itu melalui mekanisme hukum internasional. Jika salah satu pihak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa itu, maka pihak lain berkewajibannya mengikuti mekanisme yang sudah diatur oleh konvensi. Prosedur penyelesaian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33 paragraf 1 Piagam PBB, mekanisme bilateral maupun regional. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian melalui salah satu badan peradilan yang telah ditetapkan konvensi, yaitu 1. Tribunal Internasional untuk Hukum Laut. Kedua, Mahkamah Internasional. Yang ketiga, Tribunal Arbitrasi. Yang keempat, Tribunal Arbitrasi Khusus. Sekian dan terima kasih.